Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Kalian pasti sering berpikir kan kalau menjadi public figure itu tuh merupakan sebuah impian? Bayangkan kalau misalkan kita jadi artis nih ya, selain terkenal, punya banyak penggemar, pastinya juga punya isi dompet yang tebal. Orang-orang terutama para fans menyukai karya kita dan setiap kali ketemu di jalan atau di mana gitu ya, pasti minta foto, dieluk-elukan, dipuji. Udah dah, stop ngehalunya. Tapi tidak selamanya menjadi public figure itu menyenangkan loh. Public figure itu dituntut tampil seideal dan sesempurna mungkin. Parahnya, tuntutan untuk tampil tanpa dosa itu tidak cuma di layar kaca, tapi juga harus dalam real life, dalam kehidupan nyata. Makanya ketika si public figure bikin satu kesalahan saja, tapi dianggap fatal oleh masyarakat, tamat sudah riwayatnya. Baru-baru ini seorang aktor pendatang baru Korea Selatan, Kim Son Ho, menjadi bulan-bulanan netizen Korea. Musababnya, Kim Son Ho diisukan memaksa mantan pacarnya melakukan aborsi. Sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma yang dianut mayoritas masyarakat Korea Selatan. Secara konstitusional, aborsi saat ini memang sudah dilegalkan di sana tahun 2020 lalu. Tetapi butuh waktu 66 tahun sampai larangan aborsi itu dicabut. Yang artinya larangan aborsi sebenarnya masih kuat mengakar dalam pola pikir masyarakat Korea Selatan. Kim Son Ho kemudian muncul ke publik dan membenarkan isu tersebut. Sekalipun sudah minta maaf, dia tak luput dari sasaran hujatan warganet. Lebih tragisnya lagi, skandal aborsi itu berdampak pada karirnya. Wajahnya dihapus dari sejumlah konten brand yang dibintanginya, kehilangan sejumlah kontrak kerja film dan acara mendatang, dan terpaksa mundur dari proyek yang sedang dijalankannya. Ini semua terjadi di tengah karirnya yang sedang menanjak. Apa yang dialami oleh Kim Son Ho ini merupakan fenomena sosial yang muncul seiring dengan meluasnya penggunaan media sosial. Fenomena ini disebut dengan cancel culture. Menurut Profesor Wikipedia nih, cancel culture atau budaya pengenyahan adalah sebuah bentuk ostrakisme modern di mana seseorang dikeluarkan dari lingkaran sosial atau profesi baik secara daring di media sosial, di dunia nyata, atau keduanya. Mereka yang menjadi subjek pada ostrakisme ini dianggap dienyahkan. Paham nggak maksudnya? Ya, bahasa sederhananya artis itu diboikot. Sebenarnya kalau cuma soal boikot-memboikot, fenomena itu sudah ada bahkan sejak penggunaan internet masih terbatas. Menurut laporan The New York Times, fenomena tersebut sudah ditemukan sejak tahun 2001 di Cina, yang dikenal dengan istilah Renrou Shousuo. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan tindakan amoral, netizen Cina bakal bergerak secara kolektif mencari informasi tentang si target, melalui browsing atau mengumpulkan informasi secara offline. Lalu di-spill ke internet supaya khalayak luas tahu soal kebusukan si target, dan akhirnya si target bakal dikucilkan di kehidupan nyata. Entah itu dipecat dari kerjaannya, dijauhi tetangganya, atau bila perlu diusir dari tempat dia tinggal. Rada-rada mirip kan dengan cancel culture? Nah, tapi diksi cancel culture itu sendiri, setelah gue baca sejumlah literatur, baru populer di tahun 2017. Ketika produser kenamaan Hollywood, Harvey Weinstein, dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan wanita. Publik Amerika ramai-ramai menolak Weinstein di media sosial melalui tagar Me Too, yang kemudian menjadi tren dalam mendorong korban kekerasan seksual lainnya untuk berani speak up. Seperti yang kalian bisa tebak, akibat skandal itu, Weinstein yang sudah menghasilkan begitu banyak karya di-cancel dari industri hiburan Hollywood. Lalu kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Seperti yang udah gue singgung di atas, seorang public figure harus tampil sesempurna mungkin. Tidak cuma di layar kaca, tapi juga harus di kehidupan nyata. Itu karena public figure adalah sosok yang berpengaruh dan teladan bagi penggemarnya. Sehingga ketika mereka melanggar suatu nilai moral tertentu, dikhawatirkan hal tersebut akan memberikan contoh atau dampak yang buruk bagi masyarakat. Nah, itulah yang menjadi pembenaran bagi netizen untuk menghukum para public figure yang melanggar dengan fenomena yang disebut dengan cancel culture itu tadi. Kalau publik sudah tidak suka, otomatis program-program atau brand-brand yang menampilkan wajah si public figure tersebut juga bakal tidak disukai. Dan atas pertimbangan bisnis, industri hiburan tidak akan menggunakan jasa public figure terkait lagi.
Ujung-ujungnya, kondisi finansial sang public figure jadi terguncang. Sebagai pihak yang berpegang pada standar moral yang tinggi, namun memiliki kuasa yang terbatas, melakukan cancel culture secara beramai-ramai adalah satu-satunya opsi yang dimiliki oleh netizen untuk menghukum para public figure yang bersalah. Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah dua negara yang paling ganas nih fenomena cancel culture-nya. Di Korea, sebelum Kim Seon-ho, ada artis lain yang juga pernah mengalami cancel culture, yaitu Seungri, personel Big Bang yang terkena skandal seks dan obat-obatan. Lalu ada Jisoo yang terkena skandal bullying di masa sekolah, An Jae-hyun yang terkena skandal perselingkuhan, Choi Jin-hyuk yang terkena skandal pelanggaran protokol COVID, dan Sulli yang kerap terlibat kontroversi di media sosial. Nama terakhir sampai mengakhiri hidupnya akibat tak kuat dihakimi oleh netizen. Sedangkan di Amerika Serikat atau Barat secara umum, public figure yang menjadi korban cancel culture selain Weinstein yang sudah kita singgung tadi, ada Woody Allen yang terkena skandal kekerasan kepada anak adopsi, J.K. Rowling yang terkena skandal ujaran tak menyenangkan ke komunitas LGBT, Kevin Spacey yang terkena skandal kekerasan seksual, Ellen DeGeneres yang terkena skandal perlakuan tak menyenangkan kepada staf, hingga Gina Carano yang di-cancel karena pandangan politik. Bagaimana dengan di Indonesia? Contoh kasus paling update soal cancel culture di Indonesia seperti yang menimpa selebgram Rachel V-nya. Selain Rachel, public figure lain yang sempat merasakan amarah netizen dan menjadi sasaran cancel culture adalah Saiful Jamil, Ayu Ting Ting, Gofar Hilman, dan Nisa Sabian. Ini menunjukkan fenomena cancel culture pun mulai bersemi di Indonesia, tapi intensitasnya memang belum sekuat di Korea Selatan. Cancel culture di Indonesia sejauh ini masih merupakan fenomena urban, karena hanya melibatkan publik dengan akses dan literasi digital yang memadai. Menurut analisa Google Trend, diksi cancel culture saja baru populer di Indonesia pada Agustus 2019 dan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Masih kalah dengan istilah boykot yang memiliki definisi serupa. Kita sudah melihat ya betapa kuatnya efek yang ditimbulkan oleh cancel culture bagi orang yang menjadi target. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah mungkin cancel culture ini dilawan? Jawabannya, mungkin. Istilah kerennya canceling cancel culture. Jadi nge-cancel lagi cancel culture itu. Tapi ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, si public figure harus punya basis pendukung yang kuat. Jadi kalau sewaktu-waktu si public figure tersandung skandal nih, pasti pelaku cancel culture bakal nyerang tuh rame-rame. Nah, disitulah komunitas pendukung pasang badan dan mengcounter serangan-serangan yang datang. Memang jadinya nanti yang bakal ribut ya sesama netizen sendiri, tapi serangan terhadap si public figure bakal keredam banget. Yang kedua, si public figure harus bisa membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Pelaku cancel culture ini karakteristiknya memang cenderung reaksioner. Kasusnya masih sebatas isu nih, tapi mereka sudah bergerak aja menyerang si public figure. Baru setelah si public figure terbukti tak bersalah, mereka diam. Cancel culture mereda dengan sendirinya, dan si public figure mendapatkan kembali reputasinya. Case yang kedua ini kebetulan dialami sama Kim Seon-ho. Ketika media lokal bernama Dispatch berhasil membuktikan kalau Kim Seon-ho tak sepenuhnya berhak disalahkan atas skandal aborsi tersebut, hujatan berbalik menjadi dukungan, boykot berbalik menjadi penyesalan. Pelan-pelan citra Kim Seon-ho kembali naik, dan mereka-mereka yang dulu men-cancel Kim Seon-ho nggak tahu deh sekarang pada kemana. So, bagaimana menurut kalian soal fenomena cancel culture ini? Apakah fenomena yang tumbuh pesat di era media sosial ini harus dipertahankan atau malah di-cancel balik? Ramein kolom komentar, let me know.